Ditikam karyawan toko kelontong tewas di Kalimantan Timur. Masuk perangkap pelaku curanmor ditangkap warga. Edan bobol kantor Pegadaian demi jualan narkoba. Ketua RT tangkap pencuri di Gunung Putri. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik, selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari peristiwa penikaman yang menyebabkan korban jiwa terjadi di toko kelontong di Jalan MT Haryono, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara. Seorang pekerja toko ditemukan tewas saat sedang bekerja pada Selasa 27 Januari 2026. Kasus penikaman ini terjadi di toko kelontong yang berlokasi di Jalan MT Haryono, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara pada Selasa 27 Januari 2026. Korban diketahui berinisial AS berusia 19 tahun, warga asal Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Korban ditemukan dalam kondisi tewas dengan luka tikaman di tubuhnya saat tengah bekerja di dalam toko. Laporan kejadian diterima kepolisian sekitar pukul 11 lebih 40 menit WITA setelah warga sekitar mengetahui kondisi korban. Kapolsek Balikpapan Utara AKP Agus Fitriadi menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan tindak pidana penikaman dan juga bukan kasus perampokan, seperti isu yang sempat beredar. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara, tidak ditemukan adanya kehilangan barang berharga di dalam toko. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri motif dan juga mengungkap pelaku dalam kasus ini. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor dengan modus transaksi COD berhasil ditangkap warga dan diamankan pihak kepolisian di wilayah Pendai Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur pada Rabu malam 28 Januari 2026. Pelaku ditangkap saat beraksi yang kedua kalinya setelah dipancing korban dengan menjual motor sistem COD kembali. Pencuri sepeda motor ini ditangkap warga sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat melalui sistem cash on delivery di wilayah Pendai Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur pada Rabu 28 Januari 2026. Pelaku ditangkap korban dan warga karena diduga akan melakukan pencurian sepeda motor melalui sistem cash on delivery terhadap motor yang juga hendak dijual korban. Modus pelaku sebagai pembeli palsu dan juga membawa lari motor saat mencoba kendaraan. Seperti diketahui, penangkapan ini merupakan skenario korban dan warga untuk menangkap pelaku karena sebelumnya motor korban dibawa lari pelaku dengan cara yang sama dalam keterangannya. Setelah diamankan oleh warga, pelaku yang merupakan warga Karawang ini kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa pelaku utama pencurian dengan kekerasan yang menodongkan senjata api dan seret korban yang merupakan seorang ibu di Bandar Lampung akhirnya berhasil ditangkap kepolisian. Pelaku merupakan bagian dari komplotan curas yang telah berulang kali beraksi di Bandar Lampung dan sekitarnya. Pelaku berinisial HL atau Linggis warga Rajabasa ditangkap petugas saat melintas di kawasan Rajabasa pada 22 Januari 2026 kemarin. Aksi curas ini terjadi di Jalan RA Basyid Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung pada bulan Juli 2025. Korban bernama Mutia saat itu sedang menggiling kopi dan memarkir motor dengan kunci masih terpasang. Saat itu korban melakukan perlawanan sehingga pelaku melepaskan tembakan ke udara menggunakan senjata api. Korban yang berusaha mempertahankan sepeda motornya pun diseret pelaku hingga mengalami luka di bagian kepala. Kena tembak. Ini udah dihubungin ini ambulan. Ambulan udah ada yang nelpon belum? Ini ibu-ibu kena tembak begal di depan. Kasubdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Ujang Supriyanto menyebut, HL merupakan pelaku utama yang berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor korban. Hasil penyelidikan,
Pelaku HL tercatat telah melakukan 8 kali aksi curas dan curat. Dari 4 pelaku ini sudah 3 orang tersangka yang diamankan. 2 di wilayah hukum Polresta, yang satu di Polresta, 2 kami amankan di Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung. Sudah berapa TKP itu? Hasil interogasi kami, hasil pendalaman kami, yang bersangkutan sudah 8 kali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan 1 di wilayah hukum Polres Metro. Jadi kalau peran yang bersangkutan, HL ini selaku pemetik. Jadi dalam bekerja dia minimal didampingi bekerja minimal 2 orang. Peran dia adalah sebagai pemetik, artinya kendaraan ini yang melakukan yang mengambil kendaraan ini dengan menggunakan kunci letter T ini adalah yang bersangkutan. Selalu bawa senpi dia ya? Selalu setiap bekerja, terutama kasus curas, selalu menggunakan senpi. Untuk senpinya sendiri sudah diamankan terpisah dalam perkara yang ada atau ditangani oleh Polresta Bandar Lampung. Dari 4 pelaku yang terlibat kasus pencurian dengan kekerasan ini, polisi telah berhasil mengamankan 3 diantaranya. 2 ditangkap oleh Polda Lampung dan 1 ditangkap Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, terekam kamera CCTV 2 pelaku pencurian menggotong dan membawa kabur sepeda motor warga di Jalan Jermal 11 Medan, Sumatera Utara pada Minggu 25 Januari 2026 dini hari. Dalam rekaman kamera CCTV, 2 pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak kunci pintu gerbang rumah korban. Setelah keduanya berhasil masuk, pelaku kemudian mengeluarkan sepeda motor NMAX yang terparkir di teras rumah. Keduanya sempat mengalami kesulitan mengeluarkan sepeda motor karena dalam kondisi stang dikunci. Berkali-kali pelaku berusaha merusak induk kunci namun gagal, hingga akhirnya kedua pelaku menggotong sepeda motor korban sampai keluar rumah. Setelah di luar rumah, pelaku akhirnya berhasil mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dan juga kabur. Korban Ahmad Junaidi pada Rabu sore mengatakan pencurian tersebut terjadi menjelang sholat subuh sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 2 pagi dirinya mengaku baru pulang dari luar rumah dan memparkirkan sepeda motornya seperti biasa di teras rumah. Pada pagi harinya anak korban terkejut setelah melihat pintu gerbang rumah sudah terbuka dengan kondisi gembok rusak. Lebih terkejut lagi, sepeda motor yang biasa diparkir di teras rumah juga sudah tidak ada di tempatnya. Pelakunya yang terlihat dari CCTV itu 2 orang. Satu menggunakan masker dan 1 yang sedang menghisap rokok. Cara masuk ke dalam, mereka membuka pagar, mengendap-endap, melihat situasi, kemudian mengangkat kereta keluar dan mematahkan stang keretanya untuk dibawa keluar oleh mereka. Sebelum membuat pengaduan ke Polsek Medan Area, korban sempat berusaha mencari sepeda motornya yang juga dicuri di sekitar tempat tinggalnya. Muhammad Perwira, Medan, Sumatera Utara, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru, tembakau sintetis yang dijadikan cairan liquid vape. 2 orang pelaku diantaranya lelaki dan perempuan diamankan petugas bersama barang bukti ke kantor polisi. Petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah kamar apartemen yang dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis baru di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dari penggerebekan ini, polisi juga mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan seorang lelaki dan perempuan berinisial CR dan AMS. Selain itu, 20 cartridge liquid mengandung tembakau sintetis, 1 buah cangklong, 1 timbangan digital kecil, serta 3 tabung whipping gas yang juga disita petugas sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan diketahui kedua pelaku mendapatkan liquid sintetis tersebut dibeli secara online dengan metode transfer dan juga pengambilannya barang narkotika tersebut di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Kini kedua pelaku masih ditahan di rutan Polrestor Jakarta Barat dan dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Valdi Mulia Putra, korban penganiayaan yang viral usai aksinya menegur pasangan suami istri akibat merokok saat berkendara, melaporkan kejadian ke kantor kepolisian pada Minggu lalu. Valdi nekat menegur pengendara yang merokok saat berkendara karena khawatir keselamatan pengguna jalan lainnya. Viral di media sosial, pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor terlibat keributan dengan pengendara lain di Jalan Palmerah, Jakarta Barat ternyata terjadi pada 16 Januari lalu.
Korban telah melaporkan kasus penganiayaan tersebut usai kejadian. Pada malam kejadian, pemuda 23 tahun itu sedang keluar rumah untuk mencari makan. Di tengah perjalanan, dirinya bertemu dengan pasutri bersama bayinya mengendarai sepeda motor sambil merokok. Korban pun mengaku terkena abu rokok hingga membuatnya menegur pelaku. Namun pelaku tidak menggubrisnya hingga akhirnya dirinya mematikan rokok pelaku dengan menyiramnya. Tinggal tanggal 16 Januari jam 3 subuh, saya lagi cari makan, nggak sengaja ketemu yang bersangkutan, terus merokok, saya tegur beberapa kali, tapi nggak diindahkan. Sampai akhirnya saya lakukan tindakan dengan menyiram rokoknya. Pelaku nggak terima, sempat melempar botol aqua ke saya, terus dia menyegat saya, terus sempat ada penganiayaan dan cekcok, tapi pada akhirnya diterai warga dan Bukannya sadar akan perilakunya, pelaku makin arogan hingga terjadi cekcok di antara keduanya. Tak hanya itu, pelaku juga memukul wajah korban hingga memar. Kini pemuda asal Bandung tersebut masih menunggu kepolisian untuk menangkap pelaku. Ia sendiri nekat mencoba menegur pengendara yang merokok saat berkendara karena khawatir akan keselamatan pengguna jalan lain. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Terekam CCTV aksi pencurian mobil box terjadi di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Komplotan pencuri menyasar mobil box milik toko Kampung Kandang. Aksi ini gagal setelah pelaku dipergoki pemilik toko saat beraksi. Aksi percobaan pencurian kendaraan mobil box ini terjadi di Jalan Muhammad Kahfi 2, Kelurahan Cipeda, Kecamatan Jagakarsa pada Rabu pagi 28 Januari 2026. Berdasarkan informasi, pelaku berjumlah 4 orang yang datang menggunakan 2 sepeda motor, 2 orang bertindak sebagai eksekutor, sementara 2 lainnya berjaga di atas motor untuk memantau situasi. Dalam rekaman CCTV, komplotan ini terlihat melakukan aksi sebanyak 2 kali percobaan. Pada aksi pertama, pelaku membuka pagar garasi dan masuk ke area parkir, namun kemudian meninggalkan lokasi. Tak lama berselang, pelaku juga kembali dan berhasil membuka pintu mobil box, serta membobol lubang kunci kendaraan. Aksi ini gagal setelah pemilik toko menyadari kejadian dan juga meneriaki pelaku dari dalam rumah. Dalam rekaman CCTV, seluruh pelaku terlihat mengenakan masker. Salah satu pelaku eksekutor juga tampak menyembunyikan benda yang diduga menyerupai senjata api di balik pakaiannya. Hal ini membuat pemilik toko memilih tidak keluar rumah demi keselamatan. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama pada jam-jam rawan menjelang pagi hari. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 82 tahun tewas usai diikat dan dianiaya 5 orang yang masih satu keluarga di Kecamatan Kaseman, Serang, Banten. Diduga kelima pelaku menganiaya korban lantaran dendam pribadi. Kelima pelaku saat ini diamankan aparat kepolisian Polres Serang Kota. Rekaman video amatir memperlihatkan kondisi tragis Lihan alias Munir, seorang lansia asal Tirtayasa, sesaat dianiaya di lapangan perumahan Panjunan Indah, Kecamatan Kaseman, Serang, Banten. Korban terlihat diikat dengan kondisi berlumuran darah usai dihakimi sejumlah orang. Saat ditemukan, lansia 82 tahun ini sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Menindaklanjuti kejadian, Satreskrim Polres Serang Kota bergerak cepat dan juga menangkap 5 orang pelaku berinisial C, F, B, H, dan A. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima pelaku ternyata masih satu keluarga. Pihak kepolisian menyebut aksi ini dipicu dendam pribadi. Korban sebelumnya diduga pernah melakukan pembacokan terhadap pelaku berinisial J pada pekan lalu, hingga pelaku J harus menjalani perawatan di rumah sakit. Saat bertemu kembali di lokasi kejadian, para pelaku tersulut emosi hingga melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Setelah sampai di tempat kejadian, ya, pada saat itu korban sedang berkunjung ke rumah saudaranya. Kelima orang tersebut masuk ke rumah untuk menanyakan di manakah korban berada. Namun pada saat dicari tidak ada, namun ada salah satu tersangka mendengar adanya bunyi ataupun suara knalpot motor. Kemudian setelah dikejar ternyata itu korban. Korban dikejar, kemudian ditarik, ya, pakainya ditarik sehingga korban terjatuh. Kemudian korban diamankan oleh mereka, namun korban pun juga dianiaya, ya, dengan cara ada yang ditendang di kepala, kemudian dada. Setelah itu mereka pun juga mengikat tali dan tangan korban. Setelah itu, setelah diikat, kemudian dibawa menggunakan sepeda motor dari Karangantuk ke Tirtayasa. Nah, sampai di sana
korban diamankan ataupun dibawa ke kantor desa Kebon, Kecamatan Tirtaesa. Setelah itu, kemudian salah satu dari pelaku menghubungi anggota kepolisian Polsek Tirtaesa. Setelah anggota Polsek Tirtaesa itu sampai di kantor desa, kemudian anggota Polsek membawa korban ke puskesmas untuk ditangani, ya, untuk dilakukan pengobatan. Namun dikarenakan kondisinya yang parah, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Namun setelah sampai di sana, tidak lama korban meninggal dunia. Kini kelima anggota keluarga ini harus mendekam di balik jeruji besi Reskrim Polres Serang Kota. Mereka dijerat dengan pasal tentang kekerasan yang juga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, nekat bobol Pegadaian dan curi belasan handphone senilai 88 juta rupiah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seorang pengedar narkoba asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menangis saat ditangkap Subditresmo Polda Metro Jaya. Pelaku nekat mencuri demi membiayai usahanya sebagai penjual narkoba. Selamat panjang umur, kita kan doakan. Ulang tahun ya? Lagu Selamat Ulang Tahun mengawali kisah penangkapan MN, buronan kasus pencurian dan pembobolan kantor Pegadaian di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap Subditresmo Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak hanya kaget dengan kedatangan petugas kepolisian, tersangka MN juga menangis saat polisi menemukan barang bukti handphone curian dan narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpannya. Penangkapan ini berawal dari aksi pencurian dan pembobolan sebuah kantor Pegadaian di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Melalui atap, tersangka MN bersama rekannya RAJ mencuri 15 handphone Gadaian senilai 88 juta rupiah. Agar lolos dari kejaran polisi, pelaku mematikan CCTV di Pegadaian. Namun usaha kedua pelaku kabur dari kejaran polisi berakhir sia-sia. Sebulan buron, kisah pelarian kedua pelaku berakhir pada Selasa malam. Dari hasil penyidikan, kedua tersangka nekat mencuri dan membobol kantor Pegadaian karena membutuhkan modal untuk berjualan narkotika. Hal ini senada dengan temuan polisi di lokasi penangkapan, di mana 80 gram narkotika jenis tembakau sintetis ditemukan tersimpan di rumah pelaku. Sadar temuan ini memperberat masa hukuman, pelaku pun sontak menangis di hadapan polisi. Kami dari Subditresmo di Reskrim Polda Metro Jaya baru saja mengamankan 2 orang tersangka spesialis pencurian dan pemberatan yang menyasar sebuah kantor Pegadaian di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 15 Januari 2025 kemarin. Para pelaku menjalankan aksinya secara terencana dengan memanjat atap bangunan menggunakan tangga, lalu merusak plafon kantor untuk mendapatkan akses masuk ke dalam ruangan. Guna menghilangkan jejak, para pelaku melumpuhkan sistem keamanan dengan memutus kabel CCTV sebelum mengambil barang-barang berharga di dalam ruangan. 2 orang pelaku berinisial MN yang berperan sebagai eksekutor dan RAJ yang berperan sebagai mengawasi lokasi diamankan di wilayah Bojonggede, Bogor. Dari aksi kejahatan tersebut, pelaku menggasak 15 tipe ponsel mirip iPhone dan merek Android. Salah satunya iPhone 17 Pro Max yang mengakibatkan pihak pengelola kantor Pegadaian mengalami kerugian materi sebanyak 88 juta rupiah. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah bungkusan yang diduga berisi tembakau sintetis. Pelaku yang menyesal pun menangis dan mengaku nekat mencuri untuk modal jual beli narkotika jenis tembakau sintetis. Sehingga Subditresmo telah berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba untuk menindaklanjuti temuan narkotika tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Sementara untuk temuan narkotika akan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Metro Jaya turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran etik seorang anggota Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan spons sebagai bahan baku. Polda Metro Jaya secara resmi meminta maaf dan mengaku tidak ada niatan untuk mematikan atau menghambat kegiatan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Video memperlihatkan saat anggota TNI dan Polri mengamankan seorang pedagang es gabus keliling di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat beberapa hari yang lalu. Kedua aparat ini menuding jika pedagang yang diketahui bernama Sudrajat 50 tahun menjual es gabus berbahan baku spons dan membahayakan kesehatan. Sudrajat bahkan dipaksa untuk memakan dagangannya oleh Serda Heri Purnomo, Babinsa Kelurahan Utan Panjang, dan Aibtu Ihwan Mulyadi, Babin Kamtibmas Kelurahan Kampung Rawa Selatan. Namun dari hasil pemeriksaan Tim Keamanan Pangan Kedokteran Kepolisian Polda Metro Jaya, seluruh sampel dagangan yang juga milik Sudrajat dipastikan tidak mengandung bahan berbahaya atau layak dikonsumsi. Rekaman video ini sontak viral setelah diunggah ke media sosial dan mendapat tanggapan beragam dari warganet. Polda Metro Jaya pun secara resmi meminta maaf dan tidak memiliki niat untuk mematikan atau menghambat kegiatan pelaku UMKM. Bidpropam Polda Metro Jaya juga langsung turun tangan memeriksa Aibtu Ihwan untuk mendalami ada tidaknya dugaan pelanggaran etik. Kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam upaya tindakan yang dilakukan oleh personil kami, yakni Babin Kamtibmas, ada persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Kami mohon maaf karena tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Polda Metro Jaya dan kepolisian tidak pernah mematikan, menghambat usaha UMKM dari masyarakat. Ini harus kami sampaikan. Tapi apapun itu, kami memahami psikologis kekecewaan publik. Kami sampaikan mohon maaf dan kami akan mendalami peristiwa ini dan Bidpropam Polda Metro Jaya sudah menjemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar oleh personel tersebut. Sertu Heri Purnomo dan juga Aibtu Ihwan Mulyadi juga sudah menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Keduanya mengaku jika tindakan yang dilakukan merupakan respon cepat atas laporan masyarakat yang khawatir terhadap dugaan peredaran makanan berbahaya di lingkungan mereka. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, misteri hilangnya seorang pensiunan guru lanjut usia berinisial C berusia 80 tahun asal Kota Palembang akhirnya terungkap. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di area perkebunan kelapa sawit di wilayah Banyuasin. Usai dilaporkan hilang sejak 2 pekan lalu, korban diduga kuat menjadi korban pencurian dengan kekerasan atau curas. Penemuan jenazah ini merupakan hasil pengembangan penyidikan tim Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumatera Selatan yang sebelumnya telah berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan peran berbeda. Jasad korban ditemukan di semak-semak di bawah pohon sawit sekitar 300 meter dari jalan besar di perkebunan warga, wilayah Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Saat ditemukan kondisi jenazah sangat mengenaskan dan hanya tersisa tulang belulang. Korban diketahui terakhir kali meninggalkan rumahnya di Kelurahan Aryo Kemuning, Kota Palembang pada Rabu 14 Januari lalu. Saat itu korban berpamitan untuk berobat ke rumah sakit Bayangkara dengan mengendarai mobil pribadinya namun tidak pernah kembali. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Polisi Anandang Mukmin Wijaya menyampaikan berdasarkan pemeriksaan para tersangka, korban diduga dibunuh oleh pelaku dan jasadnya dibuang untuk menghilangkan jejak. Ini masih kita akan koordinasi lagi sama Pak Dirkrimum ya. Yang jelas mudah-mudahan ada titik terang kan. Hasil kemarin pencarian dari jenazah guru kita, Dr. Kristina ya, dan sudah ada. Nanti akan dirisi bersama oleh Pak Dirkrimum. Perampokan pembunuhan bagaimana Pak? Yang jelas saat ini dari Presiden Polda Sumatera Selatan telah menerapkan pasal 479 KUHP ya, nomor 1 tahun 2023 KUHP yang baru yang tentang pencurian dengan kekerasan. Dan nanti akan ada pengembangan lainnya kepada tersangka lainnya, dan saat ini 3 orang tersangka sudah ditahan dan ditangkap ya. Sudah ditangkap dan ditahan. Antara lain pertama YG ya, selaku pelaku utamanya, kemudian JI ya selaku yang membantu untuk melakukan
menginstal ulang HP dari korban, dan kemudian yang terakhir HS yang membantu menjualkan kendaraannya. Untuk saat ini, tim Inavis dan juga Jataras Polda Sumsel telah mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna proses identifikasi lebih lanjut. Sebelumnya, kecurigaan polisi mengarah pada tindak pidana usai keluarga korban menemukan rekaman CCTV serta keterangan saksi yang melihat seorang pria tak dikenal membawa mobil korban keluar dari rumah. Mobil tersebut kemudian diketahui sempat berpindah tangan sebelum akhirnya berhasil diamankan petugas. Dari Palembang, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, guna memberantas penyakit masyarakat hingga kejahatan jalanan, Polda Maluku resmi menggelar operasi dengan Sandi Salawaku. Dengan melibatkan personel gabungan, operasi pekat ini akan dilaksanakan selama 2 pekan ke depan di seluruh wilayah hukum Polres jajaran Polda Maluku. Polda Maluku beserta Polres jajaran pada Rabu 28 Januari 2026 menggelar apel gelar pasukan dalam rangka operasi penyakit masyarakat atau pekat. Apel gelar pasukan dengan Sandi Salawaku ini berlangsung di lapangan Tahapari, Tantuwi, Kota Ambon. Kegiatan ini melibatkan tim gabungan TNI Polri serta instansi terkait lainnya. Operasi pekat Salawaku yang dilaksanakan di 10 kabupaten dan kota di wilayah Maluku ini akan berlangsung selama 2 minggu penuh. Adapun sasaran utama dalam operasi ini adalah praktik perjudian, peredaran miras ilegal, prostitusi hingga aksi kejahatan jalanan yang meresahkan warga. Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto menegaskan khusus untuk operasi pekat kali ini, penekanan akan dilakukan pada pemberantasan peredaran minuman keras ilegal. Diketahui peredaran miras ilegal saat ini masih marak terjadi dan kerap menjadi pemicu utama tindak kriminalitas hingga terjadinya gesekan antar kelompok masyarakat. Kenal di masyarakat itu namanya molimo. Ada judi, minuman keras ilegal, kemudian prostitusi, kejahatan jalanan lainnya yang menjadi sasaran. Tetapi tentu sasaran prioritas itu kita harapkan yang dapat memicu terjadinya gesekan ataupun perkelahian, perilaku kekerasan, bahkan perilaku kelompok. Dan itu juga karena di sini banyak peredaran minuman keras ilegal ini menjadi juga sasaran utama. Maka kemarin saat saya kunjungan di beberapa wilayah saya melihat beberapa raja yang memiliki peraturan negerinya yang berusaha untuk mencegah terjadinya pemanfaatan minuman keras yang dapat memicu perilaku kekerasan. Dalam kesempatan apel gelar pasukan ini, Kapolda Maluku juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah raja atau kepala desa. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para kepala pemerintah negeri yang memiliki aturan adat maupun peraturan desa dalam memberantas peredaran miras serta menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing. Dari Ambon, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terekam kamera pengawas atau CCTV di wilayah Kabelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi pada Senin 26 Januari 2026 pagi. Motor milik petugas lapangan yang tengah bekerja raib dalam sekejap usai korban lalai tidak mengunci stang kendaraannya. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, peristiwa ini terjadi di depan toko Inung Grosir Jalan Taman Perjuangan sekitar pukul 9:22 waktu Indonesia Barat. Korban yang merupakan seorang pria saat itu tengah melakukan kunjungan kerja untuk menata produk atau display di dalam toko. Ia memarkirkan kendaraannya tepat di depan toko namun dalam kondisi stang tidak terkunci. Celah tersebut langsung dimanfaatkan oleh pelaku. Hanya dalam hitungan detik pelaku dengan cepat membawa kabur motor saat pemiliknya tidak berada di lokasi parkir. Pasca kejadian ini, warga diimbau untuk selalu waspada dan memastikan kunci pengaman ganda terpasang meskipun kendaraan hanya diparkir dalam waktu singkat guna menghindari aksi kriminalitas. Zata Yumni, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang guru di SMP Negeri 1 Baibutan Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan oleh salah satu siswanya. Peristiwa ini terjadi pada Senin 26 Januari 2026. Korban mengalami luka serius akibat pemukulan. Peristiwa penganiayaan terhadap seorang guru terjadi di SMP Negeri 1 Baibuntah Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin 26 Januari 2026. Korban diketahui bernama Arpan Lisman. Penganiayaan berawal saat korban menegur sekelompok siswa yang kedapatan membolos saat jam pelajaran.
Namun salah satu siswa diduga tidak terima dengan teguran yang diberikan. Pelaku kemudian kembali mendatangi korban dan melakukan pemukulan secara bertubi-tubi. Akibat serangan pelaku, korban mengalami luka robek parah pada bagian alis kanan. Korban juga mengalami memar di area mata dan mengeluarkan darah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kabur saat dirazia petugas imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat, 5 warga negara asing asal Nigeria nekat bersembunyi di area toren penampungan air apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pelaku diamankan lantaran diduga merupakan komplotan penipuan internasional secara daring lewat love scamming dan expedition scamming. Sejumlah warga negara asing asal Nigeria ini mencoba kabur saat dirazia petugas imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran pada malam tadi. Para pelaku berhasil ditangkap saat bersembunyi di area toren penampungan air di lantai atas apartemen. 5 pria warga negara asing ini diamankan lantaran diduga kuat terlibat dalam aktivitas jaringan penipuan internasional secara daring. Dari hasil pemeriksaan, petugas kelimanya berinisial CA, JCA, CFN, CCO, dan juga CO merupakan komplotan pelaku love scamming dan juga expedition scamming. Modus penipuan love scamming dilakukan melalui aplikasi Facebook di mana para korbannya adalah para wanita kaya dari berbagai negara seperti Sri Lanka, Jamaika, India, dan juga Amerika Serikat. Sementara untuk penipuan expedition scamming, para pelaku meretas aplikasi jasa ekspedisi dan menghubungi pemesan barang antar negara dengan alasan harus membayar biaya tambahan untuk melancarkan pengiriman barang pesanan. Selain melakukan aksi penipuan daring, para pelaku juga melakukan pelanggaran keimigrasian. Pada kesempatan ini, kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat kembali mengamankan 5 orang warga negara Nigeria yang diduga melakukan scamming. Jadi modus operandinya itu bukan warga negara kita. Informasi korbannya itu warga negara Afrika. Warga negara Guatemala, Zimbabwe, atau negara-negara Afrika lah. Iya, semua negara Afrika. Jadi modusnya itu dia memberikan menghack platform mengenai kredit card ya. Kredit card. Jadi tadi ditemukan itu ada 43 kredit card. Ya, berarti ini ada love scamming juga. Ini kita masih melakukan pendalaman. Jadi ini masih bergulir pendalaman sebenarnya apa, karena ada satu laptop yang belum dilihat isi apa di dalamnya. Ini masih dilakukan pendalaman oleh teman-teman di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat. Sebenarnya ini partai-partai biasa kok, tidak barang-barang mewah. Jadi contohnya seperti penjualan baju-baju konveksi. Nah, jadi yang dikirim ke negara tujuan di Afrika, jadi minta biaya lebih. Jadi untuk pengirimannya alasannya berbagai macam, contohnya ini kurang untuk biaya pajak, biaya cukai dan lain sebagainya. Pelaku ini melakukan WA, WhatsApp kepada pembeli-pembeli di sana dengan iming-iming keuntungan yang besar. Jadi tergiur lah. Jadi korban-korban ini tergiur dengan janji-janji dan ya mungkin janji-janji itu aja. Jadi nanti mungkin ini kan masih belum ada pendalaman. Jadi nanti dari sementara itu aja bisa saya sampaikan. Dari salah satu unit apartemen yang jadikan markas para pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan telepon genggam, belasan lembar kartu kredit dan juga ATM, komputer jinjing, dan sejumlah uang tunai. Selain akan dideportasi ke negara asal, kelima pelaku juga dicekal untuk kembali masuk ke Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang diduga rentenir menganiaya penjaga kios saat menagih hutang di salah satu kios pedagang di Takalar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya melakukan penganiayaan, pelaku bahkan nekat mengambil uang Rp200.000 di laci kasir. Rekaman CCTV kios ini memperlihatkan aksi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang wanita rentenir saat menagih utang di kios pedagang jagung di Jalan Poros Takalar, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku RI yang emosi langsung memukuli wajah korban, menjambak hingga menendang perut korban Jumriyani.
Sejumlah penjaga kios pun berusaha melerai keduanya agar keributan tidak berlanjut. Namun tidak hanya menganiaya penjaga kios, pelaku juga mengambil paksa uang Rp200.000 di dalam laci kasir. Penganiayaan terhadap penjaga kios ini terjadi pada Jumat siang 23 Januari 2026 saat pemilik kios tidak berada di kiosnya dan kini viral di media sosial. RI yang saat itu datang menagih tiba-tiba emosi karena korban Jumriyani yang juga sedang menjaga kios tidak memberikan uang pembayaran. Usai penganiayaan korban, Jumriyani langsung melaporkan pelaku ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Takalar. Menurut penjaga kios, pelaku RI emosi saat menagih utang karena pemilik kios tidak berada di tempat. Dia datang di sini nak cari bosku, tapi bosku tidak ada, lagi pergi. Iya, jadi di situ langsung diambil uang di laci. Dia dorong Kak di situ. Dia dorong Kak, baru nak kata-katai Kak. Jadi langsung nak tarik rambutku, jilbabku. Iya, dia jambak Kak, baru dia cakap Kak juga. Di bagian sini, sama di sini dengan di tangan. Lalu ditendang Kak berkali-kali di bagian perut. Iya, sakit. Agar tidak terlaluan Kak, jangan sakit sih. Sementara pemilik kios mengaku tidak pernah menunggak pembayaran bunga yang ditetapkan oleh orang tua pelaku dari total utang Rp50 juta. Saya pernah ambil, ceritanya saya pinjam uangnya. Itu dari tahun 2000 kalau saya tidak salah, karena ini sudah lama toh. Awal saya pinjam sama dia itu 50 juta dan kewajiban saya 5 juta per bulan bayar bunga, saya selalu bayar. Jadi beberapa tahun lagi saya dikasih bayar bunga 1 juta per minggu dengan modal 50 juta. Nah, itu berlanjut sampai Oktober 2025. Di sana sering terjadi cekcok karena saya tidak mampu lagi bayar bunga. Kemarin kenapa dia ke sini? Saya tidak tahu, bahwasanya dia mau datang ambil uang di laciku dan memukul karyawanku, saya tidak tahu. Nah, dia hubungi saya memang, tapi saya di atas motor. Setelah saya sampai di Bantai, saya buka itu tasku, saya lihat memang panggilannya, tapi saya tidak pernah menyampaikan bahwa kau ke warung. Dia chat saya, jangan ditransfer. Saya tidak transfer. Kenapa tiba-tiba saya ditelepon sama karyawanku bahwasanya ada Erika ke sini ambil uang di laci baru pukul anak-anak. Semenjak saya ambil uang itu, saya tidak pernah lari dari tanggung jawabku. Saya selalu membayar. Kalaupun saya telat 1-2 hari, setelah dibayar tidak boleh. Kasus penganiayaan ini kini ditangani oleh unit Satreskrim Polres Takalar. Korban juga telah menyerahkan bukti rekaman CCTV ke aparat setempat. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus menyamar sebagai pemulung terjadi di Kabupaten Bogor. Informasinya sesaat lagi. Tetaplah di catatan kriminal sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan kriminal sepekan dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus menyamar sebagai pemulung terjadi di salah satu rumah kontrakan di Desa Wanaherang Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Senin 26 Januari 2026 pagi. 1 dari 2 orang pencuri berhasil ditangkap ketua RT setempat saat berupaya kabur. 2 orang pelaku pencurian menyantroni salah satu rumah kontrakan milik seorang pedagang batagor di Kampung Telajung, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri pada Senin 26 Januari 2026, sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Dengan berpura-pura sebagai pemulung, kedua pelaku memanfaatkan kondisi rumah yang sepi saat ditinggal penghuninya berbelanja ke pasar. Para pelaku masuk dengan cara menjebol jendela dan juga berhasil menggasak celengan berisi uang sekitar 7 juta rupiah, 1 unit telepon genggam, serta 1 buah tabung gas 3 kg. Aksi pencurian ini juga baru diketahui korban saat kembali dari pasar dan melihat rumahnya dalam kondisi berantakan. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat yang dengan sigap langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Salah seorang terduga pelaku berinisial Ika berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dimodifikasi menjadi gerobak pemulung dengan membawa barang hasil curian. Namun satu pelaku lainnya berinisial TD berhasil ditangkap oleh ketua RT dibantu oleh warga sekitar. Pelaku yang tertangkap sempat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal sebelum akhirnya diamankan oleh pengurus RT ke Mapolsek Gunung Putri guna proses hukum lebih lanjut. Zata Yumni, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda di Kota Metro Lampung terciduk saat berusaha menyelundupkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan Kota Metro. Dari tangan pelaku, petugas mendapati sabu, pil ekstasi, dan tembakau sintetis yang diduga merupakan pesanan narapidana di dalam lapas.
Aksi penyeludupan narkotika ke dalam lapas kelas 2A Kota Metro Lampung berhasil digagalkan petugas pemasyarakatan. Seorang wanita berinisial DA berusia 26 tahun diamankan petugas setelah kedapatan membawa narkotika yang disembunyikan di dalam buntalan tisu yang disimpan di saku celana. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 2 paket sabu dengan berat 4,08 dan 0,24 gram, 3 butir pil ekstasi serta tembakau sintesis seberat 0,86 gram. Wanita yang telah ditetapkan tersangka ini mengaku barang haram tersebut diperoleh dari seorang bandar dengan iming-iming upah Rp1 juta untuk sekali pengiriman. Narkotika ini diduga merupakan pesanan oleh beberapa orang narapidana di dalam lapas. Saat ini wanita tersebut telah diserahkan ke Satres Narkoba Polres Metro untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi pun masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika di balik penyeludupan tersebut. Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku atas nama inisial D. Kemudian di situ merupakan pesanan dari dalam lapas. Jadi D ini mengantarkan pesanan dari dalam lapas. Tapi sebelum sampai sudah dilakukan pengamanan oleh pihak lapas. Barang bukti yang diamankan yang pertama 2 buah plastik klip berukuran sedang dengan berat 4,08, kemudian yang ukuran kecil 0,24 sabu juga, kemudian yang sintetis 0,86, untuk inek 3 butir, kurang lebih beratnya 1,52 gram. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Dari Metro Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang ibu rumah tangga diamankan warga usai diduga melakukan penipuan di gerai minibank atau BRI Link di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Modus pelaku melakukan transaksi transfer dengan top up sebanyak 5 kali, namun ia tidak pernah membayar uang tunai kepada penjaga gerai. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai 38 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas pelaku saat melakukan transaksi di sebuah gerai minibank di Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman itu, pelaku terlihat beberapa kali berkomunikasi dengan karyawan gerai saat melakukan pengiriman uang ke sejumlah nomor rekening. Pelaku awalnya meminta dibantu melakukan top up dan transfer dengan alasan uang akan dibayarkan setelah seluruh transaksi selesai. Hingga transaksi ketiga, korban mulai merasa curiga karena nilai transfer sudah cukup besar. Namun pelaku terus memberikan alasan dan meyakinkan korban bahwa uang akan diganti. Hingga transaksi kelima dilakukan, pelaku tetap tidak menyerahkan uang sepersen pun. Mengetahui hal itu, keluarga korban langsung menghentikan transaksi dan mengamankan pelaku. Pelaku sempat nyaris diamuk massa, namun petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Mako Polsek Talo untuk proses lebih lanjut. Jadi saya top up kami, minta nomor telepon, berapa mau top up kami. Saya minta mana tunggu dulu ada lagi satu. Terus transfer yang ketiga, saya bilang kenapa banyak sekali ini kita transfer. Siapa mau ditransfer kami? Nama saudara. Jadi saya percaya tapi hitungan dulu ini 3 struk karena banyak nanti bingung iya gitu itu sebegini lah, ada lagi satu. Kalau sudah satu ini kasih wanita. Tadi kami baru saja menerima laporan dari warga masyarakat terkait tindak pidana penipuan di Rapokaling. Kemudian kami mendatangi TKP dan mengarahkan korban atau saksi untuk datang ke Polsek Talo, yang mana pada saat terjadi di Rapokaling itu telah diamankan seorang perempuan yang memiliki 2 orang anak yang melakukan penipuan dengan cara menerima telepon atau mengirim uang melalui briling ke beberapa nomor yang sebesar kerugian itu kurang lebih Rp38.250.000. Untuk transaksi sendiri itu digunakan yaitu sebanyak 5 kali pengiriman. Jadi pada saat pengiriman pertama sampai dengan ketiga kalinya, kemudian tantenya yang ada di TKP itu menegur karena belum memberikan uang sebesar pun, padahal sudah banyak yang dikirimkan. Namun oleh pelaku masih memberikan keyakinan terhadap
karyawan bahwasanya akan diserahkan setelah dikirimkan semua. Setelah dikirimkan sampai kelima kalinya dan dihentikan oleh keluarga daripada karyawan itu sendiri, baru terungkap bahwasanya ternyata perempuan ini tidak memiliki uang dan hasilnya bahwasanya memang betul-betul dilakukan penipuan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 5 lembar struk transaksi dan rekaman CCTV. Dari hasil pemeriksaan sementara, total kerugian yang dialami korban mencapai Rp38.250.000. Polisi juga mengungkap aksi penipuan itu diduga terkait pesan yang diterima pelaku melalui media sosial Facebook yang meminta pelaku untuk mengirimkan uang ke sejumlah nomor rekening. Hingga kini polisi masih mendalami kasus itu untuk menentukan status hukum pelaku, sekaligus mengungkap dugaan penipuan melalui media sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 73 tahun di Kabupaten Tapanuli, Selatan, Sumatera Utara ditangkap polisi atas dugaan tindak pencabulan terhadap cucu kandungnya yang masih berusia 10 tahun. Peristiwa ini terjadi di rumah pelaku di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli, Selatan, Sumatera Utara, dan kasus ini telah ditangani pihak kepolisian. Seorang kakek berinisial MH berusia 73 tahun ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan atas dugaan melakukan tindak pencabulan terhadap cucu kandungnya. Kasus ini terungkap setelah korban yang selama ini tinggal satu rumah dengan pelaku mengalami tindakan tidak senonoh di kediaman pelaku di Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga melakukan perbuatan tersebut dalam 2 kejadian berbeda, yaitu pada bulan November dan Desember tahun 2025. Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, dalam keterangannya pada Senin sore menjelaskan, saat melakukan aksinya, pelaku diduga melakukan intimidasi terhadap korban agar tidak melawan. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut untuk kepentingan penyelidikan. Kejadiannya setelah kita interogasi ada 2 kali sementara ini kejadiannya. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 November tahun 2025, juga pada siang hari pukul 12.30. Kejadian kedua tidak signifikan diketahuinya, tapi sekitar bulan Desember tahun 2025 sekitar pukul 12.30 juga, siang hari juga. TKP-nya di dalam kamar tersangka. Jadi ini anak hidup bersama mereka dalam rumah tersebut dan satu rumah. Nah, itu yang mungkin membuat si tersangka ini leluasa dan memiliki niat untuk mencabuli si anak. Motifnya, latar belakangnya, alasan yang paling krusial adalah karena tidak dilayani oleh istrinya berusia 68 tahun. Saat ini, pelaku telah ditahan di rumah tahanan Polres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan pasal berlapis terkait perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Saipul Nahdi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang oknum kepala desa di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara menjadi perhatian publik setelah aksinya mengacungkan benda mirip senjata api kepada warga viral di media sosial pada Minggu 25 Januari 2026 sore. Polisi mengamankan oknum kepala desa bersama barang bukti benda mirip senjata api guna menjalani pemeriksaan. Video yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang oknum kepala desa terlibat cekcok dengan warga sebelum akhirnya mengacungkan benda mirip senjata api. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Minggu sore 25 Januari 2026. Dalam rekaman ini, sejumlah warga terlihat panik dan berusaha menjauhi lokasi karena takut dengan aksi oknum kepala desa. Menindaklanjuti video yang telah menyebar luas, Polres Tapanuli Selatan mengamankan oknum kepala desa berinisial AR bersama 1 orang rekannya pada Minggu malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian menyebutkan insiden ini diduga dipicu oleh sengketa lahan antara oknum kepala desa dengan seorang warga berinisial BR. Pada Senin 26 Januari 2026 sore, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara menjelaskan bahwa benda yang diacungkan oknum kepala desa bukanlah senjata api, melainkan airsoft gun. Pihak ini termasuk dari pihak tadi sendiri dengan pihak yang sebelahnya juga sama-sama keduanya kita sita itu 1 airgun
bentuk pistol, dan 1 airgun juga dalam bentuk senjata laras panjang. Kami akan dalami, apabila sudah diamankan, kami akan telusuri hal ihwal terkait dengan spek, hak dan kompetensi kepemilikan, izin dan serta peruntukan dan perlakuan pada senjata itu. Bagaimana dia bisa memilikinya, kemudian juga lebih kepada kepemilikan senjata, karena sudah menyangkut atau berdampak di depan umum atau mengganggu di depan umum dan sudah viral di media sosial. Untuk sementara masih dalam proses penyelidikan. Sementara untuk laporan secara pidana belum ada secara resmi dari kedua pihak. Cuma kita inisiatif untuk menjaga keamanan ketertiban umum kita amankan. Itu Desa Pulau Lima, Kecamatan Dolok Situbur, Dalam Utara. Nagari berdasarkan ketentuan hukum yang ada, proses yang ada. Apakah nanti masuk dalam ranah pidana atau yang lain? Artinya itu kita lakukan tindakan awal yang cepat, mengamankan senjatanya, kita tertibkan masyarakatnya dan edukasi juga di sana agar tetap tenang, menjaga keamanan dan kondusivitas di kampung tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Karena sudah ditangani oleh polisi. Tadi yang sudah saya sampaikan, ada permasalahan lahan yang masih dalam proses gugatan perdata di IPN. Hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kepolisian terus mendalami kematian selebgram Lula Lava. Manajer korban memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan terkait kematian Lula pada Senin 26 Januari 2026. Terkait pemeriksaan hari ini. Pemeriksaan hari ini gimana, Kak? Pemeriksaan hari ini gimana, Kak? Sebentar, Kak. Pemeriksaan aja, Kak. Tadi kita aja, Kak. Manajer selebgram Lula Lava, Aditya Baskara alias Ara, memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin siang. Ara diperiksa untuk mendalami peristiwa kematian Lula, namun yang bersangkutan tidak banyak memberikan keterangan kepada media. Sementara itu, polisi menyatakan telah melakukan olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 6 orang saksi termasuk saksi yang berada di lokasi saat kejadian, serta pihak rumah sakit. Polisi juga menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda kekerasan, sehingga otopsi tidak dilakukan atas permintaan keluarga. Sejumlah barang bukti telah diamankan namun masih dalam proses pemeriksaan laboratorium forensik, sehingga belum dapat disampaikan ke publik. Polisi juga memastikan saat ini masih berada pada tahap penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Kami sudah melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara, yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sebelumnya, Lula Lava ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar apartemen kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 23 Januari 2026. Penemuan bermula saat asisten rumah tangga merasa curiga karena korban tidak merespon sejak pagi hingga petang. Saat ditemukan, kondisi korban telentang dan kaku tanpa tanda kekerasan. Polisi menemukan obat-obatan serta surat rawat jalan dari rumah sakit, dan korban sempat dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk pemeriksaan. Hingga kini penyidik masih menunggu hasil keterangan medis untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi komplotan maling mobil di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Pelaku beraksi dengan membobol pagar dan berhasil membawa kabur 1 unit mobil jenis pick-up. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pelaku melancarkan aksi pencurian mobil pick-up di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku yang berjumlah 4 orang itu berbagi peran sebagai eksekutor dan mengawasi kondisi lokasi. Dalam aksinya, pelaku terlebih dahulu membobol engsel pagar.
Setelah berhasil, pelaku kemudian membobol kunci mobil dan berhasil menggasaknya. Atas kejadian itu, korban pun telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Deo Manik, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.